Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan mulai di 7.15, tapi sepertinya ini sudah 7.16 dan masih banyak sebenarnya rekan-rekan kita yang belum bergabung. Tapi karena sudah lewat 16 menit dari waktu yang sudah kita sepakati, maka kita akan lanjut saja. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah bergabung bersama kami, bersama saya hari ini di Canva Cetar kelas batch 13 malam keempat Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah melewati 3 malam bersama Canva dan sudah banyak tugas-tugas yang Bapak Ibu selesaikan, semuanya keren-keren, terima kasih. Nah Bapak Ibu malam ini silakan Ibu, Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah salat Isya, dipersilakan. Kemudian nanti bisa bergabung lagi. Malam ini kita akan belajar membuat sebuah flipbook Bapak Ibu dan LKPD yang benar-benar digital, yang tidak hanya sekedar LKPD yang Bapak Ibu pelajari di level 1, tapi kali ini kita akan memberikan yang lebih digital lagi kepada anak didik kita. Tapi pertamanya kita akan membuat flipbook terlebih dahulu. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu semua di sini sudah pernah membuat flipbook? Boleh dituliskan di chat-nya, ya. Sudah pernah atau belum? Belum, oke, belum. Sip. Belum pernah membuat flipbook. Oke, belum. Ternyata banyak yang belum pernah membuat flipbook. Nah, flipbook itu sendiri apa sih? Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, tapi Bapak Ibu tidak ngeh, oh itu ternyata flipbook, begitu ya. Jadi flipbook itu adalah buku yang dibolak-balik, tapi bisa dibuka di handphone Bapak Ibu, namanya buku digital. Flip, bolak-balik, book itu kan buku, jadi buku yang bisa dibolak-balik dalam bentuk link dan dikirimkannya itu lewat, biasanya dikirimkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman, kepada rekan itu melalui Android atau handphone masing-masing, gadget masing-masing. Kalau buku digital sudah pernah, nah tuh keren ya, kalau buku digital sudah pernah ya. Buku digital atau flipbook itu sama saja Ibu, karena bisa dibolak-balik maka namanya flipbook ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut materinya. Sebentar saya Nggak ada suaranya, Mbak. Iya, nggak ada suaranya. Kirain Masya sinyal. Allah. Enggak, rupanya saya termute. Baik, Bapak Ibu. Oke, sekarang sudah ada suara saya ya, tadi termute. Mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang lebih nyaman tidak menggunakan kamera, dipersilakan. Karena saya tahu kondisi malam ini ibu-ibunya lebih senang berdaster ya di rumah ya. Jadi tidak masalah bagi Bapak Ibu yang ingin Banting lagi. Jaringannya nih, atau gimana ya? Ya, Bu ya? Iya. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Halo? Cek. Suara saya apa terdengar? Barusan sepertinya saya terpental. Ada suara saya Bapak Ibu? Halo? Nggak ada.
Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Kenapa ya? Padahal jaringannya kuat-kuat aja di sini. Udah Mbak. Udah kedengaran. sekarang, Oh, Mbak. udah ya? Udah, alhamdulillah. Udah. Baik, mohon maaf ya, tadi sepertinya saya lost connection. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan masuk ke classroom kita. Kita akan melihat tugas kita apa untuk malam ini. Hari terakhir ya, ini saya edit terlebih dahulu untuk tugas Bapak Ibu. Kemudian saya ingin mengintip nih sedikit tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Wah, tanggal 30 Desember ya. Sudah tanggal 30 Desember, besok tanggal 31, 2 hari lagi kita udah masuk ke tahun yang baru. Oh iya Bapak Ibu, resolusi tahun baru Bapak Ibu apa? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa Canva itu punya komunitas, sebagian mungkin udah pada masuk ya, komunitas grup Facebook Canva untuk guru, kalau nggak salah itu namanya. Itu adalah grup Facebook Canva yang legal, yang resmi dari Canva-nya yang didirikan di Indonesia. Di situ Bapak Ibu, yang kali ini ada namanya resolusi tahun baru dengan template Canva. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa masuk ke situ yang menggunakan media sosial ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang di sini mungkin sudah bergabung semuanya ya untuk agenda besok kita. Materi yang luar biasa, membuat kalender dengan Canva dan membuat RPP Merdeka Belajar, dan itu dihadiri oleh petinggi-petinggi kita, yaitu Bapak Hasan Habibi dari Pusdatin, Kepala Pusdatin, kemudian Bapak Danang Hidayatullah yang merupakan Ketua Umum IGI Pusat, dan satu lagi Ibu Pipit Indrawati. Ibu Pipit Indrawati itu adalah Education Communication Managernya Canva untuk Indonesia. Jadi keren-keren Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ikut besok itu rugi sekali ya. Kemudian Bapak Ibu, ini dia tugas hari ketiga saya masih buat. Saya harus edit dulu, berarti ini adalah tugas hari keempat. Karena kita sudah berada di hari keempat. Saya edit. Dan tugas hari keempatnya kita ini apa? Tugas hari keempatnya adalah membuat flipbook dengan menggunakan desain Canva, kemudian kirimkan tugas dalam bentuk PDF dengan tautan. Jadi tugasnya ada 2, link flipbook, kemudian PDF dengan tautan. Seperti apa link flipbook dan PDF dengan tautan yang dimaksud ya? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat contoh-contoh yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita. Tapi ada juga yang bukan teman-teman kita kerjakan. Salah satunya adalah ini, flipbook interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian ingin belajar hereditas? Nah, ini ya. Saya akan buka. Ini dia Bapak Ibu tampilan flipbook dengan tampilan PDF dengan tautan. Tadi kan kita diminta 2 ya tugasnya ya. Yang pertama itu link flipbook, yang kedua PDF dengan tautan. PDF dengan tautan itu yang mana? Yang ini. Ini dia. Ini kan PDF ya. Ini file PDF dengan tautan-tautannya yang mana nih? Kalian mau tahu tentang hereditas, klik tumpukan buku di bawah ya. Ada kotak box seperti ini. Kemudian di sini ada buku yang kita diminta untuk klik. Maka ini akan saya klik. Oke. Kemudian ketika kita klik, dia akan mengarahkan kita ke sebuah flipbook. Nah, ini dia flipbooknya, Bapak Ibu. Sedang berjalan dan sedikit lebih lama sepertinya. Dan inilah dia yang namanya flipbook itu. Bisa dibolak-balik, bisa dibuka seperti ini. Dan ini yang akan Bapak Ibu buat. Judulnya adalah Hereditas Biologi kelas 12 semester 6, dan cakep banget ya. Nggak terpikir kalau kita dengan Canva, kalau nggak dengan Canva itu saya nggak terpikir bisa bikin buku yang seperti ini. Dan ini kan template-nya sudah ada, kita tinggal mengisi dengan materi-materi, mengisi dengan poin-poin yang akan dimasukkan. Ini pola hereditas, pewarisan sifat, kemudian persilangan monohibrid, persilangan dihibrid,
selesai ya, nggak perlu banyak-banyak, dia minimal 8 lembar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh flipbook, kemudian ada lagi contoh flipbook yang lain yang nantinya kita akan buka. 8 lembar itu bolak-balik, Pak? 8 halaman? 8 itu nanti kita lihat, 8 itu 8 slide, Pak. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita ini juga salah satu tugas dari peserta juga, kalau mau tahu tentang jaringan komputer, kalau ini tentang jaringan komputer, ayo klik laptopnya. Ya, jadi dikliklah laptopnya. Oke, nah terus ini ada tulisannya jaringan komputer. Ini bisa dibolak-balik ya. Jaringan komputer itu apa? Jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian LAN, kemudian CAN, kemudian MAN dan WAN ya. Nah, selesai. Ya, jadi ini 8 halaman juga. Bapak Ibu, ini contoh flipbook yang dibuat oleh para peserta-peserta yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana cara membuat sebuah flipbook, kemudian bagaimana cara menautkan flipbook tersebut ke dalam sebuah PDF. Ya, di sini ada banyak sebenarnya yang tuh ya, sebenarnya banyak sekali flipbook yang sudah jadi. Saya buka dulu sebentar. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa flipbook Bapak Ibu tidak ke depannya, ya nggak harus sekarang ya, ke depannya itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat cerita bergambar. Salah satunya adalah seperti punya saya ini. Saya akan tampilkan sebentar, sekali aja, sebentar aja. Ini flipbook yang saya buat tentang cerita ya, cerita nih Ratu dan Pizza Donna Yuliasari ini buatan saya. Tapi saya ambil semua file-file, semua elemen-elemennya nih dari Canva Bapak Ibu. Ya, jadi ini tentang cerita yang saya buat untuk anak saya. Gitu. Seperti ini ceritanya, dan Bapak Ibu bisa membuat ini tergantung Bapak Ibu mau membuat ceritanya tentang apa. Misalnya Bapak Ibu punya kisah-kisah tentang hewan-hewan ya, cerita fabel gitu. Kemudian Bapak Ibu ingin membuatkannya dalam sebuah flipbook ya, itu Bapak Ibu bisa sekali. Dan semuanya itu ada di Canva elemen-elemennya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mulai sekarang bagaimana cara membuat sebuah flipbook. Yang pertama tentu saja kita harus punya desain ya. Kita harus punya desain. Ini yang akan saya buka agar Bapak Ibu punya pandangan sedikit ya. How to make flipbook easy with Canva. Jadi bagaimana membuat sebuah flipbook mudah sekali dengan Canva. Kita akan buat desainnya di Canva. Gunakan template. Jadi template-nya itu ada 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Yang pertama booklet, yang kedua clipping, yang ketiga buku tahunan. Apakah hanya 3 template ini saja yang bisa saya gunakan? Sebenarnya tidak. Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai bentuk template ya, tergantung dengan keinginan atau tergantung dengan apa namanya desain yang ingin Bapak Ibu buat ya. Kemudian setelah kita punya template, silakan isi materinya, isi setiap materi dengan materi yang sudah diisi, setiap slide dengan materi yang sudah disediakan ya. Oke. Gambarannya seperti itu. Sekarang kita akan mulai, Bapak Ibu membuat sebuah flipbook. Silakan Bapak Ibu masuk ke canva.com. Ini saya sudah di canva.com ya. Bapak Ibu bisa, yang belum masuk ke webnya canva.com silakan masuk. Bapak Ibu silakan masuk ke kelasnya. Kita ada di sini, C3 batch 2 dan 13.
Nah, ini dia Bapak Ibu kelas kita ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat juga di sini banyak sekali sebenarnya yang sudah membuat di C3 batch 2 dan 13 ini banyak sekali yang sudah membuat flipbook yang bisa Bapak Ibu lihat ya sebagai salah satu inspirasi. Di bagian desain ini tuh kalau kita geser ke bawah itu kan banyak sekali. Nih flipbook ada modul IPA, ada sel darah putih dan lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dibuat desain. Kita mulai diklik buat desain, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ingin menggunakan template-template yang lain. Ya, kenapa saya sarankan itu? Karena kita terbiasa kalau di laptop itu kita biasa menggunakan yang desainnya landscape. Kemudian ada juga yang bentuknya desainnya itu portrait. Ya, tergantung seperti yang tadi saya bilang, tergantung dari keinginan Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai. Kita ketik di sini booklet, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memilih template booklet, mungkin Bapak Ibu bisa buka satu-satu dulu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini bagus, saya pakai ini aja, begitu ya. Jadi yang pertama itu booklet. Booklet, silakan diklik booklet. Template-nya seperti apa? Oke, nah ini dia template-template yang ada di booklet Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka salah satu template ini, Bapak Ibu bisa gunakan ya sesuai dengan materi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu bisa beralih ke template yang lain. Misalnya Bapak Ibu bisa beralih ke template tadi saya bilang booklet, kemudian buku clipping ya. Nah, buku clipping ini juga ada. Nah, buku clipping ini dianya lebih berbentuk landscape ya, agak landscape, tapi tidak terlalu memanjang ya. Ya, ini buku clipping. Dan kalau misalnya Bapak Ibu suka salah satu desainnya, boleh Bapak Ibu gunakan. Dan yang terakhir itu adalah buku tahunan atau buku catatan. Buku catatan. Ini ada ya. Oke, kalau di buku catatan ini nih banyak yang bagus-bagus note-nya ya Bapak Ibu, tapi dia template-nya itu hanya dua paling banyak deh. Nih dua lembar. Ya, itu buku tahunan. Kalau ini tadi adalah clipping ya, clipping ini sampai beberapa lembar ada 6 lembar, ini 6, ini 6, ini 6, ya itu sampai 6 bisa. Kita tinggal tambahkan dikit lagi 2 ya. Kemudian kalau buku booklet ini banyak 8 lembar. Bapak Ibu bisa gunakan ke 8-8-nya. Misalnya saya pakai 8 lembar itu yang ini in memoriam ini. Ya, saya klik semuanya, terapkan semua 8 halaman. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai template. Bu, kalau yang jaringan komputer tadi, dia pakai apa, Bu? Yang mana, Pak? Yang contoh Ibu buka, yang ilmu jaringan komputer tadi. Jaringan komputer, ini ya. Nah, ini buku catatan nih, Pak. Buku catatan sekolah. Berarti template-nya campuran ya? Iya, ini campuran. Dia 1, 2, 3. Dia bisa ambil, ini kan beda nih template-nya ini dengan yang sebelah. Nggak masalah sih, Bapak bisa ambil saja template-template yang, misalnya mau gunakan buku catatan ya. Buku catatan ini kan memang cantik-cantik modelnya. Misalnya tapi cuma ada 2. Ya Bapak nanti terapkan kedua halaman, kemudian halaman ketiganya nanti kita ambil lagi dari tempat yang lain. Begitu. Oke, nah Bapak Ibu, kita lanjut nih. Saya ambil ini template yang 8 halaman tadi.
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih sebuah template, kemudian dia desainnya itu, slide-nya itu ganjil, ya dimohon ditambahkan. Misalnya dia cuma ada 7, ya udah tambahkan 18. Jadi memang dia harus genap. Kenapa harus genap? Karena ketika Bapak Ibu nanti membukukan dianya akan menutup dengan sempurna kalau genap, Bapak Ibu. Kalau ganjil nanti dia nggak ketutup dengan sempurna. Nggak ketutup dengan sempurnanya seperti apa? Seperti ini maksud saya. Status WA toh? WA terus tab tuh gitu. Seperti ini ya. Nah, ini saya buat ini tidak genap. Bapak Ibu mungkin bisa lihat nih. Ini ada slide pertama, kemudian slide kedua, slide ketiga, 4, 5, 6, 7, ya. Habis, cuma 7 slide. Makanya dia nggak bisa nutup, Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini, punya rekan-rekan ini, kita hitung ya, ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nutup dengan sempurna di bagian cover belakang. Begitu juga yang ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu membuat desain, itu pastikan Bapak Ibu membuatnya dalam jumlah genap slide-nya. Jadi dia bisa tertutup. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 lembar. Ya, baik Bapak Ibu, saya sini sudah pilih 8 slide, ada halaman 1 sampai halaman 8. Silakan dikerjakan, silakan dibuat. Misalnya Bapak Ibu mau membuatnya materinya tentang apa. Bapak Ibu bisa ngambil materinya dari internet atau Bapak Ibu punya materi sendiri yang bisa Bapak Ibu copy ke sini. Ya. Kalau ini kan judulnya Bailey Person in Memoriam gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti, misalnya jadi gantinya kita ambil di elemen, kita ambil di sini usaha dan energi, siapa tahu ada. Nah, tuh ya, kita bisa ambil gambarnya. Ini video Bapak Ibu, tapi video ini nggak akan pengaruh nanti karena kita akan jadikan dianya, kita ambil foto aja deh, foto. Usaha dan energi, kita lihat usaha dan energi yang oke. Kan video juga bisa toh? Nggak bisa Pak, karena ini nanti diunduhnya dalam bentuk PDF. Oh, kok saya pernah buat itu kok bisa ya? Iya, beda mungkin Pak pakainya Pak, karena Flipbook itu beda-beda, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Kali ini kita membuatnya nantinya dalam bentuk PDF. Ya memang Flipbook itu PDF kemudian di apa? Pakai flipper PDF itu loh. Itu tapi yang ada caranya gitu yang misalkan insert video itu bisa, jadi dari klik terus. Iya. Mbak Dona, misalkan bukan materi, tapi foto-foto kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah itu gimana? Boleh apa? Oh, jangan dong. Itu kemarin sudah dimasukin ke dalam buku kenangan. Udah level 1 itu. Udah level 1. Kalau untuk yang besok-besoknya nggak apa-apa. Kalau sekarang tugasnya materi atau kalau nggak mau materi ya cerita deh. Cerita seperti yang tadi saya buat ya. Mbak Dona, izin tanya dulu sebentar Mbak. Ya, kalau realnya itu berapa slide ya Mbak? Ya? Kalau untuk betul-betul kita buat itu berapa slide ya Mbak? Realnya berapa slide tergantung dengan yang mau Bapak Ibu buat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buatnya 8 slide, maka Bapak Ibu bikinnya di sini 8 slide. Kalau Bapak Ibu buatnya, tapi tadi paling sedikit itu 6 slide. 6 slide itu jadinya cuma 3 kali bolak-balik. Ya, oke. Oke, Mbak, makasih. Sip. Ya, Bapak Ibu izin ya, kita lanjutkan materi dulu. Pertanyaannya di akhir biar yang lainnya tidak merasa terganggu ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya ngambil materi usaha dan energi. Kita bisa ganti di sini dengan fisika kelas 11, 10 ya. Di sini judulnya usaha dan energi. Kemudian di sini kita bisa kasih nama kita. Oke, halaman cover. Halaman pertama itu pasti halaman cover ya Bapak Ibu ya.
Kemudian halaman kedua itu tuh Bapak Ibu bisa kasih misalnya itu adalah materinya kita usaha dan energi. Maka ini bisa Bapak Ibu kasih definisinya apa. Definisi usaha dan energi itu apa. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan tentu saja itu tidak hanya di internet. Mungkin Bapak Ibu punya juga sebagai bahan materi Bapak Ibu di ini ya. Di perangkat Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu copy. Oke, nah kita lanjut. Ini definisi, ini bisa Bapak Ibu karena dia usaha dan energi kita bisa ganti ya seperti ini. Ini kita tindih boleh. Nah seperti itu. Kemudian definisi usaha dan energi itu apa? Kita taruh di sini ya. Jangan lupa ketika Bapak Ibu mengambil di internet, silakan dicantumkan link tempat Bapak Ibu ambil ya. Jadi semua slide ini bisa Bapak Ibu isi. Misalnya pertama definisi, yang kedua contoh ya, contoh usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Kemudian selanjutnya slide ketiga, ini Bapak Ibu bisa isi apa saja, gambar-gambar juga boleh, ngambil di internet juga boleh, tapi yang jelas gambarnya itu tuh sesuai dengan materi yang dikerjakan ya. Oke, dan terakhir ini cover belakang. Dan cover belakang ini biasanya memang tidak ada gambar, tidak banyak gambar ya. Ucapan terima kasih, kemudian di sini boleh kontak us juga bisa ya. Biasanya kontak us seperti ini, dan di sini Bapak Ibu bisa masukkan alamat FB Bapak Ibu. Saya ambil logo FB misalnya. Logo FB. Dan kalau Bapak Ibu sudah punya logo pribadi yang kemarin waktu di level 1 Bapak Ibu sudah buat, boleh dimasukkan di sini. Ya, ini logo FB, berarti nanti kita masukin logo FB kita apa, nama FB kita ya, kemudian Instagram. Tuh. Nomor WhatsApp juga boleh, Twitter semuanya boleh ya. Nah, ini seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan teks. Kita tulis di sini, misalnya FB saya itu adalah oke. Kemudian di sini nama kita. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah punya logo, taruh di sini ya. Misalnya logo pribadi Bapak Ibu boleh ditaruh di sini. Kemudian ini kita anggap sudah selesai. Bapak Ibu sudah memberikan materi-materinya sampai akhir, kemudian cover bagian depan dan bagian belakang. Jadi pada dasarnya covernya itu, pada dasarnya isinya itu hanya 6 lembar. Kalau misalnya Bapak Ibu buat 8 slide ya. Kalau Bapak Ibu buat 6 slide, berarti isinya cuma 4 lembar. Jadi 4 lembar bolak-balik ketika dibolak-balik jadi cuma 2, makanya sedikit sekali. Makanya saya bikin 6 lembar slide, 8 lembar slide termasuk dengan cover depan, cover belakang. Isinya cuma 6, jadi ketika dibolak-balik nggak terlalu sedikit ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa silakan ditambahkan halaman. Kalau ini nih kayaknya dia sudah ada halamannya langsung. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan halaman, Bapak Ibu bisa tuliskan seperti ini di bagian sebelah sini, bagian bawah ya. Ini halamannya halaman 1, kemudian halaman 2. Ini kebetulan ini dia sudah punya halaman ya. Kalau tidak suka bentuknya bisa diganti, ini 1, ini 2. Cover tidak pakai halaman, 3. Kemudian di sini 4. Sini 5.
dan 6. Oke. Kemudian, apakah bisa memasukkan musik, apakah bisa memasukkan gambar, video, itu nggak bisa, karena kita dalam bentuk PDF nanti, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan bentuk halaman yang lain, Bapak Ibu bisa ambil di elemen. Contohnya halaman yang digunakan dengan teman-teman ini ya. Nih, dia pakai halamannya seperti ini, nomor 3, nomor 4. Ini ada di elemen, nih Bapak Ibu. Seperti ini, kalau yang ini ada halamannya enggak? Empat, 5. Oh, ini enggak ada halamannya. Ya, tapi lebih rapi pakai halaman seperti ini nih. 3, 4. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang kayak gini nih, bentuk-bentuk poin-poin nomor 3, nomor 4 seperti ini, Bapak Ibu bisa ambil di elemen. Ya, jadi kita klik elemen, kita ketik di situ halaman, misalnya halaman nomor 1, maka dia akan muncul bentuk-bentuk nomor 1 yang Bapak Ibu mau. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, misalnya Bapak Ibu pilihnya yang ini nih, nomor 1 yang ini nih. Ya, tinggal kita taruh aja, mau di sudut, mau di mana, dikecilin, seperti ini, tuh, ya. Ganti warnanya biar senada, boleh dengan warna biru. Nah, seperti itu ya. 1, 2, sampai terakhir. Tapi di sini karena saya sudah punya halaman yang bagian bawah, ini saya nggak pakai lagi. Jangan sampai double-double. Oke, apakah boleh memasukkan kanvatar kita? Boleh. Di mana Bapak Ibu mau, boleh. Apakah di bagian bawah sini? Boleh. Ya, tapi bagian cover paling belakang ini jangan sampai terlalu banyak gambar. Begitu. Oke. Sudah semua saya rasa untuk membuat flipbook, ini baru desainnya saja. Ya, baru desainnya saja. Apakah ini sudah jadi flipbook? Belum, Bapak Ibu. Setelah kita selesai, setelah kita merasa ini sudah selesai, saya sudah mengisi semuanya dengan baik, maka kita akan mengubahnya menjadi sebuah flipbook. Saya Oke. Nah, bagaimana caranya membuat desain kita ini menjadi sebuah flipbook? Bapak Ibu bukan unduh ya, tapi kita klik titik 3 di samping tulisan unduh, kemudian kita geser sampai ke bawah, ada tulisan bagikan, kita klik lihat semua. Nah, diklik lihat semua, kemudian kita geser terus sampai ketemu yang namanya, saya geser terus, susah kali kursornya. Lah. Nah, kita akan ketemu yang namanya Publu, Bapak Ibu. Ini yang kita gunakan ya, buku flip Publu. Jadi, Bapak Ibu setelah selesai desain, klik titik 3, kemudian digeser ke bawah sampai ada tulisan tampilkan semua, kemudian ada tulisannya, kita geser lagi sampai ketemu buku flip Publu. Ya, buku flip Publu ini adalah aplikasi yang terkoneksi dengan Canva langsung. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan Canva yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, Bapak Ibu bisa buka, sebenarnya banyak ya. Nih contohnya ini. Kita gunakan yang sekarang buku flip Publu. Saya klik. Oke. Kemudian kita klik gunakan. Kemudian dia akan meminta pilih halaman. Kita pilih semua halaman. Kita klik simpan. Kita tunggu sampai dia selesai menyiapkan desain. Oke. Nah, biasanya kalau kita sudah sampai di sini, kita langsung close, kemudian kita masuk ke downloadan gitu ya. Ini enggak. Kita akan lihat di buku flip Publu. Kita klik yang ini nih Bapak Ibu. Ada tulisannya. Lihat di buku flip Publu. Saya klik, maka kita akan diarahkan ke sebuah web. Nah, webnya itu adalah web Publu. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, kita bikin akun.
Ya. Nah, karena saya sudah punya akun, saya tinggal login aja. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, silakan klik register. Registerlah dengan Google, gampang sekali. Ya, ini kebetulan saya sudah punya, saya tinggal sign in. Oke. Nah, Bapak Ibu, dia akan bergerak dulu. Nah, inilah dia hasil dari flipbook yang sudah kita buat. Tuh. Ya. Oke, terakhir ini. Apakah Bapak Ibu mau memberikan dia suara, kemudian Bapak Ibu mau setting dia seperti apa? Itu ada di sini ya. Ada di bagian sini nih. Ini flipbooknya, ini single page atau page shadow atau Google Index, atau Bapak Ibu mau tambahkan ini audionya hidup. Tapi saya tadi nggak terlalu terdengar ya, ketika dia bunyi-bunyi gitu. Oke. Tambah logo. Kemudian set flipbook background. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau background belakangnya itu tuh lebih berwarna, Bapak Ibu bisa gunakan yang seperti ini. Ini banyak sekali background-backgroundnya, jadi tidak polos-polos saja. Yang cantik tuh ini nih. Nah, biasanya saya selalu gunakan yang ini nih. Tuh, jadi seakan-akan dia di atas meja bukunya, ya. Tuh. Kedengaran ya, seperti buku dibuka. Dan apakah sudah selesai? Sudah. Bagaimana caranya jadinya ketika kita ingin membagikan flipbook ini kepada rekan-rekan, teman, atau anak didik kita. Ini kan modul yang akan kita bagikan kepada mereka. Bapak Ibu bisa pilih ini nih. Ada tulisan share. Ya, kita klik share. Kemudian ada banyak cara untuk membagikan, ya. Kita akan copy link saja. Kita klik copy link. Ya, kemudian saya akan memberikan contohnya ini ke Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu buka. Seperti ini, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa buka klik bukunya, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat sebuah flipbook ya. Jadi flipbook ini sebenarnya macam-macam, banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Nah, apakah tugasnya sudah selesai? Tugasnya belum selesai. Tugasnya belum selesai ya. Ini baru satu tadi poinnya, yaitu membuat flipbook. Nah, linknya yang mana yang dikumpulkan? Karena kan tadi kan di Google Classroom ada diminta untuk link flipbook gitu ya. Ini sudah ada yang mengumpulkan, saya mau buka deh. Ibu Mona. Wah, Ibu Mona. Wah, sudah muncul langsung. Ini jangan-jangan Ibu Mona ini angkatan sebelumnya ini. Angkatan sebelumnya nggak lulus, ikut lagi angkatan ini, terus akhirnya sudah terkirimkan sekarang. Ya, nah ini dia Bapak Ibu punyanya Ibu Muna. Izin sholat, mangga, silakan. Oke, organ gerak hewan dan manusia. Ini double gani. Double gani, maksudnya siapa yang membuat double gani ini? Ya, ini dia definisi jenis-jenis organ pada manusia, kemudian contoh organ gerak aktif, contoh organ gerak pasif, selesai. Ya, ini namanya Ibu Mona, tapi di sini kok double gani sih, Bu? Ada nggak di sini Ibu Muna ya? Di situ tulisannya Ibu Muna yang mengumpulkan. Nih, Muna 86. Ayo. Halo Ibu Muna. Anak saya, Bu. Wah, anaknya ya, Bu. Anaknya yang punya buku, maksudnya seperti itu. Double gani ini. Oh, bukan. Ya, ini ya, logo ya. Tapi logo sih nggak apa-apa, tapi paling tidak ada nama Ibu ya, biar saya nggak berpikir ini Ibu ngambil punya orang. Kalau nggak ada nama kita di flipbook kita kan jadinya seakan-akan
ngambil punya orang ya. Oke. Kemudian itu tak kasih nama inisial anak saya. Iya, anak saya masih kecil, Bu. Iya, paham saya, Bu. Paham. Maksud saya itu ini kan logo inisialnya. Nah, kalau misalnya ini punya ibu, ya silakan ditulis nama ibu di sininya, ya. Jadi memang kalau double gani nanti kan orang nggak tahu. Kalau iya ada yang kenal anak, kalau ada yang kenal, oh ini Ibu Muna ini ya. Kalau nggak ada yang kenal ya gimana siapa double gani gitu kan. Nah, kemudian ini Ibu Muna sepertinya sudah selesai langsung, padahal ini belum saya jelaskan, nggak apa-apa. Kita lihat lagi Ibu Rulina. Ibu Ruliana Sofia. Kita lihat ya. Mengenal data, komik pembelajaran matematika kelas 7. Oke, kita buka. Wah, ini komik. Ibunya yang bikin sendiri kah? Mantap banget nih. Tuliskan pengertian data kuantitatif. Ih, keren banget. Ini Ibu bikinnya dengan Canva. Ini mah udah master ini. By Ruliana Sofia. Oh, ini mah udah master. Nah, Bapak Ibu ini contohnya kalau misalnya Bapak Ibu mau ini ya, mau membuat tidak harus materi seperti buku-buku yang tadi itu, boleh dengan cerita, boleh dengan komik pembelajaran seperti ini. Ini komik pembelajaran yang dibuat sama Ibu Ruliana Sofia ini nih keren banget nih. Ya, nah Bapak Ibu tugasnya belum selesai. Kita tadi sudah sampai ke sini, sudah sampai membuat flipbook. Sekarang kita masuk ke mana lagi? Kita akan masuk ke bagaimana caranya memasukkan link flipbook ini ke dalam tautan, ke dalam desain PDF ya, yang seperti rekan-rekan yang dibuat ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ini. Nah, seperti ini ya, ini salah satu contohnya, silakan klik buku berikut. Tapi kita tidak hanya membuat seperti ini saja, kita ingin membuat LKPD yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, kita cukup kasih satu buah PDF-nya saja. Ya, jadi seperti apa? Kita akan masuk ke buat desain kembali. Ini tadi desainnya sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke buat desain kembali. Di bagian beranda, silakan klik buat desain. Saya close, ini juga saya close. Klik buat desain, kemudian kalau Bapak Ibu mau, ini silakan gunakan LKPD, template LKPD, lembar kerja ya, worksheet kalau bahasa Inggrisnya. Nah ini dia. Ini dia landscape bentuknya. Ada yang portrait, ada yang landscape bentuknya. Bapak Ibu silakan pilih yang mana. Kemudian kita pilih sebuah template, tapi template-nya itu kita edit ya. Kita edit agar sebentar. Kita edit agar masuk data-data yang ingin kita masukkan ke sini. Ya, saya akan pilih sebuah template. Saya ambil yang ini. Ini kita tinggal edit ya. Jadi ini LKPD usaha energi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di bagian sebelah sini, ini kan ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar yang ini akan saya ganti menjadi gambar-gambar yang lain.
Apa saja gambar-gambar yang kita akan masukkan, itu tergantung dari Bapak Ibu maunya apa saja. Kalau saya, misalnya pertama, saya ingin anak-anak mengisi presensi. Ya, presensi. Maka ketika saya meminta anak-anak mengisi presensi, apa yang harus ada di sini? Tentu saja harus ada bentuk form yang mereka bisa isi. Bapak Ibu bisa gunakan Google Form, Bapak Ibu bisa gunakan lain-lain ya, dengan bentuk form apa saja. Kemudian di bagian elemen, saya akan cari bentuk pengisian presensi itu gambarnya yang mana. Sebentar, saya ambil presensi atau daftar hadir ya. Selama ini kita bilangnya absensi. Kalau absensi itu ketidakhadiran. Seharusnya kita bilangnya adalah kehadiran itu presensi. Saya ambil tergantung, dan ketika Bapak Ibu membuat ini, Bapak Ibu Bapak Ibu samakan, Bapak Ibu lihat karakter dari anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu mengajar di SD itu tentu tidak sama dengan ketika Bapak Ibu mengajar di SMA ya. Akan ada hal-hal yang berbeda ketika pengambilan gambarnya. Ketika Bapak Ibu menuliskan, ketika Bapak Ibu memilih sebuah gambar di sini ya. Saya ambil satu yang mana ya. Ini deh saya ambil. Oke, presensi. Kemudian di sini setelah presensi biasanya kita kasih apa? Materi ya. Nah, ini kita kasih materi. Materinya dari mana? Materinya yang tadi, link flipbook tadi. Presensi, kemudian materi. Kalau materi berarti kita ambil gambar yang mana? Terserah Bapak Ibu. Karena tadi materinya tentang usaha dan energi, saya cari yang usaha dan energi lagi. Ini misalnya ya, materi. Bapak Ibu bisa kasih buku, gambar buku di sini, boleh. Kemudian setelah materi di sini saya akan kasih contoh soal. Atau video, ya, video tambahan. Maka di sini saya akan ambil gambarnya, gambar laptop mungkin. Oke. Kemudian di sini barulah kita bisa sampaikan soal atau kuis. Sini video huruf besar semua ya. Oke, nah kuis kita kasih di sini gambarnya kayak gini ya. Oke, nah Bapak Ibu selesai belum ya? Bapak Ibu, presensi ini bisa juga sebagai acuan ketika mereka menuliskan nama. Nah, berarti di sini saya harus punya Google Form tentang untuk daftar hadirnya, kemudian materinya tadi sudah, kemudian videonya kita cari di YouTube, kemudian kuisnya kita bisa cari pakai Quizizz ya. Presensi, saya akan buat contoh presensi dan saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah bisa membuat Google Form untuk membuat presensi. Ini saya akan ini aja ya Bapak Ibu ya, tidak harus saya membuat benar-benar ya. Saya akan ambil form yang sudah saya punya saja.
ini ya, misalnya saya ambil yang ini, saya copy linknya. Nih, saya copy. Oke, kemudian saya akan masukkan ke sini. Nah, di sini saya masukkan. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Nah, inilah bagian penting ketika Bapak Ibu ingin memasukkan link-link ke dalam sebuah desain Canva. Ini saya klik, ya, saya klik sekali, saya blok. Kemudian di bagian sebelah sini, ini ada gambar rantai. Ini namanya tautan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu silakan klik tautan ini. Kemudian dia akan meminta tautan yang akan ditempelkan ke sini. Nah, ya, disinilah kita letakkan Ctrl V atau paste atau tempelkan tautan yang tadi sudah kita buat di Google Form, ya. Oke, kalau sudah selesai, dia sudah ada di sini, kita klik sembarang kemana saja. Misalnya saya klik di sini, maka ini sudah aktif linknya. Maka lihat Bapak Ibu, ketika saya klik gambar ini, di sini sudah abu-abu warnanya. Kalau yang ini masih putih karena dia belum ada link. Yang ini juga. Ya, seperti itu caranya menautkan link ke dalam gambar LKPD-nya kita. Ya. Oke, kemudian materinya kita ambil dari flipbook yang tadi. Saya akan ambil flipbook tadi yang sudah kita buat, kita copy lagi linknya. Kemudian saya masukin ke sini, caranya sama, di blok gambar materinya, kemudian saya klik tautan, kemudian saya paste atau tempelkan PDF flipbook saya tadi. Nah, kelihatan ya, sudah aktif. Ini tadi juga sudah aktif, ini sudah aktif. Sekarang video pembelajaran. Kita bisa cari video pembelajarannya di YouTube. Kita ambil, kalau di sini kita tidak akan melanggar hak cipta ya. Kenapa? Karena linknya yang kita bagikan. Jadi kita tidak ngambil sembarangan. Kita ambil materi usaha energi. Ambil yang kira-kira Bapak Ibu sesuai waktunya untuk pembelajaran. Misalnya ini ya, saya akan copy linknya. Saya copy. Oke, kemudian saya masukkan ke sini. Video, tautan, Ctrl V. Oke. Selanjutnya yang terakhir take quiz. Nah, kalau di sini quiz berarti kita bisa gunakan Quizizz. Quizizz.com. Kemudian di sini kita cari materinya yang usaha energi. Quiznya ya. Usaha energi. Dan tentu saja banyak sekali tuh. Ya, usaha dan energi banyak sekali. Saya tinggal copy saja. Ini kita bisa mulai kuis langsung ya Bapak Ibu ya. Kita bisa jadikan ini sebagai PR. Jadi ketika kita mulai kuis langsung, kemudian kita pilih klasik, kemudian di sini kita jadikan modenya adalah mode PR. Ini tetap klasik ya. Kemudian terapkan ke kelas upaya peserta. Kalau sudah selesai, klik melanjutkan, kita akan dapat linknya. Nah, itu link yang akan kita copy ke dalam LKPD-nya. Kami mengalami masalah, katanya. Jaringan saya sepertinya. Jaringannya tidak oke. Bapak Ibu, mungkin ada yang sebagian menggunakan pengguna Wordwall ya, atau Bapak Ibu ada juga yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain, itu bisa digunakan, tidak harus Quizizz. Ya, tidak harus Quizizz Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa gunakan yang lainnya. Ini masih tidak mau. Coba saya buka Quizizz saya yang super. Tadi siang baru digunakan, tadi pagi.
Oh iya, sepertinya jaringan saya memang yang tidak cukup bagus. Saya jadikan ini pekerjaan rumah. Saya klik menetapkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur ya, berapa lama pekerjaan rumahnya bisa digunakan. Nah, ini mengalami masalah. Oh iya. Ada masalah di Quizizz-nya. Misalnya saya gunakan ini. Tapi Bapak Ibu untuk Quizizz bukan ini ya. Ini link admin. Linknya saja yang saya pakai. Saya ambil ke sini. Quiznya, saya klik tautan. Kemudian saya paste. Oke, selesai. Nah, sekarang ini kalau menurut Bapak Ibu ini udah selesai, boleh ya. Kalau misalnya belum, boleh mau ditambahkan yang lain dengan kanvatar kita, boleh banget. Jangan sampai kanvatar kita yang sudah kita buat dengan susah payah ini tidak digunakan untuk yang lain-lain. Ya, kita bisa taruh di sini. Posisinya kita mundurkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan si bapak-bapak ini juga, boleh. Balik. Oke. Nah, seperti ini ya. Sebelah sini bagian belakangnya, kalau Bapak Ibu ingin membuat bagian belakangnya itu lebih berwarna, silahkan. Mau tambahkan elemen-elemen apa, silahkan. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan border kotak ya. Seperti ini, boleh. Oke, nah Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu ini sudah selesai lengkap semuanya, bagian-bagiannya sudah ada semua, ya silakan di-download dalam bentuk PDF. Nih, PDF standar, ya. Kemudian klik unduh. Apakah dia akan aktif? Tentu saja dia akan aktif ya. Ini hasilnya, saya buka. Oke, nah ketika kita berikan ini kepada anak-anak, anak-anak akan membuka, kemudian link-link yang diminta ini akan aktif seperti ini, lihat ada tanda-tanda tangannya nih. Ini si kanvatar tidak akan aktif, kenapa? Karena tidak ada tautan. Tapi kalau kita arahkan kursor ke sini, ini dia membentuk tangan, itu artinya ada ya, ada link yang bisa diklik. Jadi ketika saya klik presensi, maka anak-anak akan mengisi presensi. Tuh, seperti ini. Ya, anak-anak bisa mengisi presensi, daftar hadirnya. Kemudian ketika saya pilih materi, anak-anak akan masuk ke link yang tadi, mana ya? Saya close tadi. Oh, ini dia. Bukan nih. Sebentar, kita buka lagi. Ini tadi ya. Ini ketika saya klik materi, maka dia akan lari ke buku flip yang kita buat tadi. Kemudian ketika saya klik, ini sudah ya. Ketika saya klik ini di bagian video, maka diarahkan ke YouTube. Oke.
Oke, selanjutnya ketika mereka diminta untuk mengerjakan soal, maka kita tinggal klik ini. Akan masuk ke dalam kuisisnya langsung. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada dua tugasnya ya, yang bentuknya LKPD seperti ini yang sudah lengkap dengan poin-poin di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah link PDF yang flipbooknya ya. Demikian Bapak Ibu, materinya sudah selesai seperti itu, tugas-tugasnya gampang ya. Insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau ada pertanyaan nih, saya izinkan yang raise hand sambil saya membuka pertanyaan di kolom chat. Apakah siswa harus install aplikasi seperti Quizizz, Flipbook saat membuka tugas-tugas tersebut? Tidak, Pak. Quizizz dan Flipbook ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi tidak harus Bapak Ibu install. Dia itu langsung terkoneksi dengan web browser. Bu Dona, kalau belum ada link presensi sama sekali, bagaimana? Buat dulu, Bu. Kalau misalnya Ibu ingin menggunakan link yang sudah ada kemarin-kemarin, boleh. Tapi kalau tidak ada, boleh buat juga. Lembar kerja tadi Mbak Dona awalnya lembar kerja ya. Oke, ketik lembar kerja. Boleh landscape, boleh landscape, boleh bentuknya portrait, bebas ya. Selanjutnya, apakah siswa harus mendownload? Tidak. Jadi yang saya bilang ya, semua aplikasi yang ada di LKPD itu dia berbasis web. Ketika berbasis web, Bapak Ibu tidak harus mendownload. Ya, bagaimana cara membagikan tugas tersebut, Mbak Dona? Apakah anak-anak juga harus install aplikasi yang sama? Tidak ya. Sekali lagi saya sampaikan, kita cukup membagikan satu buah PDF ini seperti ini ya. Saya akan membagikannya ke dalam WhatsApp grup kita. Mana nih WhatsApp-nya? Nah, masalahnya ini WhatsApp-nya nggak bisa di. Coba saya tunggu sebentar. Berat banget sudah kerja WhatsApp saya. Apalagi hari ini. 13. Mana ya? Nah ini. Wow, sudah banyak pertanyaan di sini. Oke, saya akan kirimkan contohnya ya. Ini akan saya kirimkan ke sini. Kita ambilnya dalam bentuk dokumen. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan kepada anak, dia kan PDF ya. Kemudian kita download, kita berikan yang tadi, yang barusan kita kirim. Nah ini jangan lupa diganti dulu. Ini saya belum ganti namanya. Saya klik open. Kemudian saya klik. Nah seperti ini. Ya. Saya salah kirim saya. Kok Canva Edu? Harusnya 13 cetar. Ini saking kebanyakan grupnya Bapaknya. Mana dia 13 nih? Dua, 3. 38, 13. Ini dia. Nah, sudah. Ya, seperti itu saja caranya untuk mengirimkan kepada anak-anak. Oke. Kalau untuk materi bisa kita masukkan PowerPoint, harus flipbook ya, karena tugasnya kan hari ini flipbook. Tolong diulangi cara salin link materi flipbook ya. Oke, baik, sebentar. Jadi icon apa yang harus ada link berapa Mbak? Bebas iconnya Bapak Ibu, yang penting harus ada presensi, video, link YouTube. Untuk daftar hadir bagaimana caranya? Daftar hadir menggunakan Google Form. Kalau misalnya tidak ada daftar hadir menggunakan Google Form, Bapak Ibu mau menggunakan yang lain boleh. Ya, yang penting ada linknya. Siap Pak Isro, nanti akan kita bagikan. Link flipbooknya ambil di mana? Oke, link ajarin buat Google Form dong Kak. Bagaimana cara? Ini tadi sudah. Membuat link di lembar kerjanya. Oke, baik. Link flipbooknya ambil di mana? Link flipbooknya ambil di tempat yang kita sudah bikin flipbooknya tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan kita sudah selesai membuat flipbooknya, sudah kita desain.
Sudah kita desain seperti ini, ya. Kemudian kita klik titik 3, kemudian kita pilih Publi di sini, ya. Nanti dia akan langsung jadi bentuknya seperti ini. Nah, linknya yang mana? Klik share, kemudian copy link. Ini dia link materinya. Ya, di copy baru masukin ke lembar kerja kita. Apakah lembar kerjanya itu tuh harus lengkap, ada presensi, materi? Enggak sih, paling tidak harus ada video deh. Paling tidak harus ada video, materi sama kuis kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat presensi dengan Google Form, ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik, kalau tadi materi berarti diklik di sini, kemudian klik tautan, ya, kemudian dikopikan. Selesai. Seperti itu caranya untuk memasukkan link. Oke. Untuk daftar hadir bagaimana caranya? Baik, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu sebentar untuk membuat Google Form. Bagi yang sudah paham, nggak apa-apa ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengguna Chrome, ya, pastikan Bapak Ibu klik titik 9 di sini, kemudian kita pilih yang namanya formulir. Nah, di formulir ini kita bisa tambahkan, kita bisa buat ini worksheet, lembar kerja, ya, atau blank quiz atau assessment dan lain-lain. Kita bisa klik blank di sini. Blank itu kosong, jadi kita yang isi-isi sendiri seperti ini contohnya. Ini kita bisa ketik sendiri daftar hadir, kemudian tambahkan pertanyaan, kelas, nama, dan lain-lain. Kalau sudah, klik send, kemudian kita klik tautan. Nah, ini dia linknya. Seperti itu. Secara singkatnya saya menjelaskan. Yang dikumpul tuh LKPD-nya ya, Mbak. Yang dikumpul 2 ya, Ibu ya. Yang dikumpul ada 2. Yang pertama LKPD yang seperti tadi, yang kedua link flipbook. Ya, di sini ada nggak nih? Nah, kayak gini nih. Yang dikumpul tuh ada 2, LKPD sama link flipbook-nya. Begitu. Kalau Ibu Ruli belum, baru flipbook, LKPD-nya belum. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya langsung pakai mic? Boleh saya unmute? Satu orang, Ibu Heni, mangga. Boleh unmute mic-nya? Ya, terima kasih Mbak Dona. Kedengaran suaranya? Kedengaran Bu, jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa nih yang mau ditanyain, penasaran. Nggak apa ya? Ya. Mangga. Yang tadi pas buka template, saya yang keluar hanya cover aja, yang halamannya belum muncul. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ini flipbook itu maksimal ada berapa halaman? Kemudian jika misalnya nih kita membuat tulisan seperti misalnya cerpen, bisa pakai ini enggak gitu ya? Kalau misalnya bisa satu cerpen misalnya satu desain ini, misalnya ada beberapa nih, ada jadi 5 atau 8 cerpen misalnya, terus nantinya kalau dibukukan, dicetak jadi buku boleh nggak? Di sini ada hak cipta yang yang membatasi untuk tidak boleh dicetak nggak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama itu tadi jumlah halamannya kok saya cuma 1. Tergantung template sih Ibu. Kalau Ibu pilih template-nya itu yang banyak di sini ya. Ini kan ada beberapa. Kalau ini tadi saya pakai template-nya, kebetulan template-nya ada berapa lembar. Mana dia tadi? Ini ya. Nah, ini tadi template-nya yang saya pakai. Ini di sini ada tulisan 8 lembar, 8 halaman. Kalau Ibu menggunakannya cuma yang seperti ini, bagian cover, ada juga memang yang cuma bagian cover ini rata-rata 8 ya. Rata-rata 8. Kalau yang di booklet ini rata-rata 8, bahkan ada yang 16. Tapi kalau Ibu gunakannya buku catatan, itu cuma 2. Nah, itu bisa Ibu tambahkan sendiri template-nya, tidak harus kita cuma berpatokan pada template yang ada. Kita bisa tambahkan template-template-nya. Bagaimana cara menambahkan template? Di bagian paling bawah di akhir itu ada tanda tambah halaman. Nah, tambah halaman bisa kita pakai. Seperti itu untuk kenapa Ibu cuma 2. Kemudian apakah ada maksimal? Tidak ada maksimal. Tidak ada maksimal untuk PDF-nya, untuk flipbook-nya. Kemudian apakah kalau misalnya kita buat bentuk cerpen, kemudian mau kita cetak, kita bukukan, itu akan bermasalah? Kita bisa klik di sini ya. Bapak Ibu boleh ketik di sini. Di sini kita bisa cari, misalnya saya mau bukukan. Membukukan
desain. Nih, ya. Memulihkan desain, pretinjau, mencetak desain menggunakan printer pribadi. Nih. Oh, ini enggak. Bukan ini. Saya belum ketemu kata kuncinya. Cetak seperti itu ya, sepertinya ya, cetak. Cetak desain. Setahu saya, ketika kita mencetak desain ini hanya untuk kita sendiri saja, ya, tidak diperjualbelikan, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya diperjualbelikan, tentu saja ada template orang yang kita gunakan. Kecuali kalau ibu bikin template sendiri, ya. Jadi elemen-elemen yang kosong itu yang kita gunakan kanvas kosong, kita ambil dari elemen-elemen yang free, kemudian kita buat desainnya sendiri. Itu kemungkinan boleh, ya. Tombol cetak, desain cetak terlalu buram. Memesan cetakan untuk desain Anda. Ternyata ada loh memesan cetakan untuk desain Anda. Tuh. Jadi yang mencetaknya itu tuh nanti Canva dikirimkan ke kita. Pesanan Canva print buat desain menggunakan template, kode kupon. Nah, Ibu bisa cek-cek di sini ya, banyak sekali sebenarnya. Nih, ya. Banyak sekali yang bisa Ibu Bapak pilih. Nah, ini loh Bapak Ibu cetak selebaran ini. Kalau kita klik cetak selebaran, kemudian seukuran apa, berapa lembar, nih 50 salinan 335.000. Tapi ini 25 salinan 10.500 per salinan. Mahal banget ya. Tapi ini banyak ya, 25 salinan. Pilih kertasnya standar, hasil akhirnya apa gitu. Ya tapi ini sesuai sih dengan cetakan buku sih, segini juga ya kalau kita mau ya. Seperti itu, Ibu. Halo? Iya. Iya. Jadi kayaknya untuk dibaca langsung di sini aja mungkin ya. Boleh juga. Kalau untuk cetak-cetak itu Ibu pelajari dulu, takutnya nanti kita salah-salah ya. Karena biasanya itu akan diperjualbelikan kan. Kalau diperjualbelikan menggunakan desain orang kan tentu saja pakai hak cipta. Kecuali kalau Ibu bikin sendiri desainnya. Iya, makasih Mbak Dona, makasih. Siap, sama-sama Ibu. Oke, saya akan buka kembali untuk Ibu Diah Juniarti, mangga. Silakan Bu. Halo, suaranya nggak ada Bu. Bu Diah, suaranya tidak ada. Halo Bu Diah, suaranya tidak ada Bu Diah. Oh Bu Diah mic-nya sepertinya bermasalah. Ya, boleh boleh di chat saja, nanti saya baca. Ibu Erin, mangga, Ibu Erin. Silakan di unmute. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Bu. Ya, maaf mau tanya, untuk ini kan Bu Dona membuat LKPD yang PDF tugas keduanya kan dengan tadi di beranda itu LKPD ya. Kalau misalnya lembar kerja kita pakai lembar kerja. Kalau misalnya kita pakai template lain itu bisa disalin nggak ya linknya di icon-iconnya atau harus LKPD saja? Misalnya enggak, kalau bisa. Bentuk desain apa saja bisa. Sebelumnya saya pernah membuat dengan menggunakan kiriman Instagram. Kanvasnya kosong, kemudian saya tambahkan gambar-gambar, saya edit sendiri. Nah, itu bisa juga. Baik. Tidak harus di lembar kerja. Tapi untuk yang tugas kedua ini, untuk template-nya boleh bebas atau harus lembar kerja digital? Bebas Ibu. Silakan lembar kerja boleh, yang lainnya boleh. Yang penting di dalamnya ada tautan-tautan yang seperti yang saya bilang. Makasih banyak Bu Dona. Siap, sama-sama Ibu Erin. Selanjutnya Ibu Elvina, mangga. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam. Mau nanya Mbak, apa namanya? Yang template nih Mbak, misalnya kita ada 4 halaman ya Mbak ya.
Terus kan kita tambah halaman. Terus kita sisip nambahnya nih dengan template baru, bisa tuh Mbak? Biar Bisa. rame. Bisa, Bu. Oh, bisa Mbak ya? Jadi kalau kita mau dikombinasi ya Mbak ya? Bisa dikombinasi. Kalau misalnya kita mau tambahkan disisipkan ya, bukan ditambahkan di akhir, itu kita tinggal pilihkan saja di sini nih. Nah, ini kan ada tulisan tambah halaman. Kalau ini yang kita klik, maka dia akan menambahkan halaman di bawahnya. Tuh, baru kita bisa kasih template yang lain atau kita bisa edit sendiri. Begitu, Bu. Oh, bisa ya Mbak ya? Bisa. Halo Mbak Dona. Iya, halo Bu. Suara saya tidak terdengar ya? Halo? 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 Bapak Ibu, suara saya bagaimana? Suara saya aman ya, insya Allah ya? Aman, Bu. Jelas Mbak Dona. Jelas suaranya Mbak Dona ada. Berarti Ibu Ervina. Baik, siap. Selanjutnya Bapak Andra. Mangga Pak Andra. Baik, Mbak, saya udah bikin apa tadi tuh yang flipboard dan saya download dalam bentuk PDF. Tapi nggak seperti buku yang Mbak contohkan tadi. Kira-kira salahnya di mana itu? Oke, nggak di-download Pak. Begitu Bapak selesai desainnya, ya, desainnya udah selesai, kita masuknya ke titik 3 di sini. Iya, Kita sana. masuk ke titik 3, kemudian kita klik tampilkan semua, kan pilih yang Publu, Pak. Ketemu ya, Pak ya? Oh, buku Flipblue. Oh, iya betul. Ini buku Publu, kita klik, kemudian pilih semua halaman 9 itu simpan. Oke, maaf. Saya kira tadi di PDF, makanya seperti PDF biasa ya. Makasih, Mbak. Siap, sama-sama Pak Andra. Iya. Selanjutnya Ibu Erin nih, terakhir nih. Tadi belum aktif. Boleh, Bu? Mangga. Ibu Erin? Halo, Bu Erin? Silakan diklik sendiri mic-nya. Enggak, Teh, sudah tadi, Teh. Oh, sudah. Siap. Tolong di lower hand aja nih, saya. Oh, siap. Terima kasih. Siap. Oke, baik. Saya baca lagi. Halo. Halo, ya. Mbak Dona, tadi yang PDF yang Mbak kirim ke WA, itu nanti untuk murid seperti itu. Maksudnya kok nggak bisa diklik ya? Kalau PDF kan nggak bisa diklik. Bisa, Ibu. Bisa. Ada yang nggak bisa klik? Adakah? Saya klik di sini. Saya nggak bisa. Sebentar ya. Saya buka ya. Ada yang bisa kan, Bu? Bisa, Kak. Bisa, Mbak. Nah, kalau tidak bisa, kemungkinan... poin-poin yang dibuat Kak Dona itu. Gimana? Iya, jadi poin-poinnya yang diklik sebentar ya. Coba saya screen mirrorkan HP saya. Bu Dia ada aplikasi WPS Office, Bu Dia? Biasanya kalau di handphone itu ada ya, atau Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi PDF. Kalau tidak ada itu kemungkinan tidak bisa dikliknya itu karena tidak ada aplikasi PDF. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa buka, harusnya ada. Nah, ini ya, ini tadi saya klik. Nah, ini saya punya drive penampil PDF atau saya bisa pakai WPS Office. Dan ini sebenarnya sudah bawaan dari handphone masing-masing, sudah ada. Ya, saya pilih yang drive penampil PDF saja, maka terbuka. Ketika saya klik yang ini, dianya bisa lari ke presensi, ya langsung lari tuh. Klik selengkapnya, kita pilih Chrome. Nah, maka anak-anak bisa langsung ngisi. Tuh ya. Kemudian saya pilih materi. Tinggal diklik saja Chrome. Dia juga langsung mengarahkan ke Publu-nya. Jadi tidak harus install. Tidak harus install. Ya, dia langsung ada. Kemudian kalau kita mau klik video, maka dia akan diarahkan ke YouTube. Videonya tapi nggak aktif ya? Nggak mau nih saya video.
Nanti kita cek. Kalau quiz kita tinggal klik, baru diarahkan ke Chrome ya. Nanti akan muncul juga yang seperti itu. Begitu Bu. Jadi insya Allah bisa. Oke, selanjutnya saya juga nggak bisa diklik. Nah, bisa tapi background-nya nggak muncul Mbak. Background apakah itu? Bisa klik kok Bu. Iya, seperti itu. Oh ya Mbak, untuk yang flipbook itu, kalau kita buat seperti majalah sekolah, apakah ada template sendiri ya? Ada, kalau majalah sekolah itu kalau tidak salah template-nya di sini majalah ya, majalah atau newspaper, sebentar. Oh, kok di sini saya klik? Di sini. Buat desain ya. Banyak Bapak Ibu ratusan desain yang bisa dibuat dengan Canva. Jadi saya kadang-kadang nah ini ada sampul majalah ya. Kalau bagian dalamnya Ibu bisa bikinnya dengan menggunakan berbagai template mulai dari buku tahunan, buku catatan dan lain-lain. Ya, tergantung ibunya mau apa. Intinya sama kayak flipbook gitu ya. Sama. Background flipbook. Pas disimpan, pas disimpannya aja. Iya betul. Dengan flipbook tadi. Betul. Kalau background flipbooknya tidak ada, nggak apa-apa, Bu. Yang penting flipbooknya bisa dibuka. Oke, kalau nggak bisa diapain caranya? Kalau nggak bisa, ini layar handphone saya, Pak, ya. Kalau Bapak tampil nggak seperti ini, Pak Puji? Suara tampil semua. Saya juga punya WPS Office, sudah kebuka, tapi nggak bisa diklik doang. Nah, seperti ini enggak? Pakainya PDF. Nah, yang diklik itu tuh yang bagian-bagian sininya loh. Iya, betul sudah, tapi nggak mau dia. Nah, kemudian ada tulisan pilih selengkapnya, kemudian pilih Chrome. Nggak mau dia. Oh, nggak mau ya? Boleh deh di share screen nanti, boleh di screenshot nanti kirimkan ke grup. Siapa tahu ada teman-teman yang punya solusi. Oke, ini saya langsung kirim ya. Siap. Bapak Ibu untuk tugas-tugas lainnya kalau misalnya ada masalah ya Bapak Ibu bisa tanyakan juga di grup, siapa tahu ada teman-teman yang bisa membantu. Itu ya. Udah saya kirim. Oke. Kita lihat. Ini apa ya, PDF kah? PDF. Itu sama tampilannya kayak punya saya gitu, Bu. Jadi nggak ada Office yang bawah lagi. Kan sama tuh WPS Office juga. Ini sepertinya diedit, soalnya di atas ada tulisannya Bapak selesai. Edit gambar malah Bapak. Bapaknya edit gambar ini. Kok edit gambar gimana? Saya klik. Ini nih kan di sini nih ada tulisannya nih selesai. Nah, jadi itu kalau screenshot saya itu. lihat, Kan saya buka dari aslinya. Saya buka doang, tapi saya nggak melakukan apa-apa. Terus, udah selesai itu di situnya itu saya apain ini setelah selesai? Nah, ada itu tulisan gitu. masalahnya. Saya bingung, kok ada tulisan selesai ini. Biasanya kalau kita buka, karena PDF nggak bisa diedit-edit ya. Coba Bapak screenshot aplikasi yang Bapak gunakan. Pas Bapak klik ini, Bapak klik ini, kemudian Bapak pilih yang mana? Nggak ada pilihannya. WPS Office. Yang ini ya, WPS Office ini ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tampilannya. Kalau saya klik ini, memang nggak ada apa-apa karena ini tampilannya edit. Ini dia edit ya. Nah, kalau misalnya ini diedit, edit gambar, isi formulir. Memang nggak bisa pakai itu ya? Iya, kalau pakai WPS sepertinya saya yang nggak paham atau seperti apa nih. Berarti download apa itu? PDF apa? Saya tadi pakainya PDF apa tadi? Kalau WPS seperti ini nih, nggak mau nih. Saya default ya, otomatis ke WPS ya. Edit. Tunggu. Kak Dona. Yes. Nah, ini pengguna WPS nih. Nanti klik yang poin-poin yang Kakak buat itu, nanti keluar itu. Oke, nah. Tuh Pak, klik edit. Kemudian gimana Bu? Nah, nanti kan Kakak klik yang poin presentasi, materi, video gitu. Oh, ini nggak mau Bu, saya nggak Bu, bisa. edit gambar ya? Nggak mau kok.
Masuk dengan Google. Apakah karena saya belum masuk dengan Google WPS saya? Coba saya coba. Nggak mau juga. Saya bisa, Pak. Ya beda punya ibu kali ya. Sebentar, coba. Saya tidak pengguna WPS sih. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. WPS ini terlalu banyak iklan, makanya saya jarang menggunakan. Itu tadi pakai PDF apa, Pak? Bu? Saya tadi pakainya nggak ada iklannya. Nggak, PDF apa? Sebentar saya buka nih ya. Ini nih Pak, saya pakai Drive penampil PDF tulisannya. Drive penampil PDF. Dia langsung aja nih, dan kita bisa klik-klik langsung. Nah, itu. Mbak Dona? Yes? Untuk yang itu kan saya coba tekannya punya Mbak Dona yang kuisis itu, berarti kan dimintanya akses kode gitu kan. Berarti untuk memasukkan kodenya berarti kita share juga ke siswanya gitu, Mbak. Nah, ini tadi kode kuisis tadi sebenarnya seharusnya ini kan harus sudah kita mainkan dulu. Tapi tadi di sini kan saya nggak bisa karena kuisisnya lagi mengalami masalah katanya. Jadi yang saya ambil tadi yang bagian atas ini ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak harus kuisis yang sudah dimainkan. Harusnya memang ini. Ya, intinya itu adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu itu tuh memahami bahwa cara menautkannya seperti itu. Ya. Tidak harus pakai ini harusnya sudah dimainkan dulu nih, Bu. Cuman nggak tahu nih, kuisisnya lagi mengalami masalah tulisannya. Mbak, satu lagi kalau untuk tugas yang dikumpulkan ini, apakah mesti kuisis atau bisa diganti dengan beberapa yang pertanyaan begitu? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Halo? Halo? Untuk yang halo? Mungkin maksudnya diganti tidak perlu kuisis gitu. Iya. Oh gitu iya, maksudnya. boleh kalau Boleh, soalnya ya? Bapak Ibu punya yang dari WordWall atau Bapak Ibu punya yang dari Padlet, mau nggak silakan. Oke, Tidak harus makasih dari Mbak. kuisis. Siap. Atau pertanyaan-pertanyaan biasa gitu, Mbak. Kalau pertanyaan-pertanyaan biasa berarti harus dimasukin dulu kemana, kemudian ada linknya ya, karena kan linknya yang akan ditautkan. Oke. Oke. Dan pastikan ketika pertanyaan-pertanyaan biasa anak-anak bisa langsung menjawab ya. Kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu kasihnya cuma dokumennya tidak bisa diedit, anak-anak nggak bisa jawab juga seperti itu. Ya, kalau makanya tadi saya memilih kuisis. Kalau kuisis kan bisa langsung dijawab. Iya, Mbak, satu lagi, berarti bisa juga ya di bagian kuisis itu kan di Google Form saya share linknya. Kan ada beberapa muncul pertanyaan, boleh juga ya langsung diisi. Oke. Nah, seperti itu juga boleh. Jadi di Google Form. Kalau Google Form juga bisa dijadikan kuis kan. Oke, umumnya anak-anak mengerjakan tugas hanya menggunakan HP. Sepertinya tulisan di flipbook tidak terbaca karena terlalu kecil dan tidak bisa di-zoom. Coba kita lihat ya, apakah tidak bisa di-zoom ya? Saya biasanya menggunakannya lewat handphone, lewat laptop terus. Memang lebih mudah lewat laptop sih. Iya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, Bapak Ibu bisa buat desainnya dengan tulisan yang lebih besar. Bisa kok, Bu. Nih saya bisa zoom. Saya bisa di zoom. Bisa kok, Bu. Bisa ya. Tuh. Oke, sepertinya sudah terjawab. Saya bisa zoom kalau saya klik. Oke, siap. Ternyata saya yang tidak pengguna WPS. Mbak Dona, punten tadi awal buat LKPD lembar kerja. Kalau ada lagi kesempatan ikut level 1, level 2, insya Allah masih mau ikut. Oh iya, siap. Kalau nggak bisa diapain caranya? Oh, ini sudah. Sip. Nah, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, terkait tugasnya? Kalau pakai yang dalam lembar tadi, buku harian itu juga sisipkan ya, nggak di paling belakang terus baru tambah nggak gitu?
Oh, kalau yang kita pakai itu adalah buku catatan atau buku harian atau desainnya cuma 2 lembar, pastikan pokoknya dianya itu tuh tersisipkan, terisikan di tengah-tengahnya itu tuh ada materinya Pak ya. Mungkin 2 lembar atau Bapak buka bagian depan langsung tutup, nggak ada isinya. Bukan, maksudnya 2 lembar kan nambah halaman karena kan harus 8 betul, toh. nambah. Nah, itu ya, di paling belakang atau di tengah-tengah antara 1 dan 2. Tergantung Bapak maunya. Kalau misalnya dianya desainnya itu adalah desain cover depan sama cover belakang, berarti yang harus disisipkan di bagian tengah. Kalau dia desainnya itu adalah desain enggak 1 depan 1 belakang, boleh di bagian tambah halaman. Begitu. Tergantung ya, saya akan coba di sini buku catatan. Buku catatan. Yang sedikit itu memang bagian buku catatan nih, atau buku tahunan. Nah, ini dia template-nya. Saya cuma pilih 2 halaman nih, terapkan 2 halaman. Nah, misalnya contohnya ini ya, contoh. Tapi di sini nggak bisa Bapak Ibu kasih materi. Oke, yang ini deh. Kalau yang seperti ini nih kan bagian cover, bagian atas cover, bagian bawahnya ini nih bisa kita edit menjadi cover belakang. Maka Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian tengahnya, tapi ini harus dihapus dulu kan, ini harus dihapus dulu. Sisipkan di bagian tengahnya. Nih kita klik tambah halaman, tambah lagi, tambah halaman lagi begitu. Oke, seperti itu. Halo, Mbak. Kok jadi kesulitan cari template yang beberapa halaman munculnya pada cover aja, harus gimana Mbak? Enggak sulit kok Bu. Ibu pilihnya aja, Ibu pilih aja yang ini nih. Ibu pilih aja, sebentar ya Pak ya, Ibu pilih aja template-nya ini tadi booklet. Kalau booklet itu banyak halamannya, rata-rata 8. Ya. Kemudian kamera Kakak Dona ketutup ya, enggak bisa lihat. Kamera saya, oh iya, kalau saya, kalau kamera memang ketutup, soalnya kalau enggak jaringannya enggak kencang, tapi nanti pas foto kita buka kok. Kalau presensi bisa, oh ini udah. Oke, ada lagi? Ada tadi Bapak mau tanya? Halo, Mbak Dona. Yes. Tadi kan saya nggak bisa sekarang udah bisa karena saya install WPS ternyata. Oke, sip. Berarti gimana? Install apa? Install WPS-nya kalau nggak bisa dibuka karena kita belum install WPS. Apa saya nggak ada ya? Apa ya? Coba saya lihat. Nah, itu sudah install WPS-nya. Saya bisa. Oke, coba deh Pak. Coba lagi. Mungkin WPS-nya sempat terhapus. Oh iya, saya memang sudah saya hapus WPS saya. Nggak ada di sini karena saya nggak pakai itu. Ada padahal saya. Jangan-jangan terhapus loh. Dicoba aja. Itu banyak iklannya. Betul. Makanya saya malas pakai WPS itu. Dia banyak iklan. Harus kita close lagi nanti. Begitu. Mbak, menyimpan Publu bagaimana? Menyimpan Publu di sini. Mana tadi nih? Sign in. Saya buka dulu di sini, saya klik ini, kemudian pilih Publu, simpan, langsung disimpan aja sih Bu, klik simpan, kemudian nanti kita masukin ke sini. Bisa diunduh. Bisa sendiri. Benar ya Pak ya, kalau sudah diinstal. Memang udah diinstal dulu. Nah ini Bu, ada pilihannya simpan. Ada 2 ya, save dan share. Kalau share itu tuh copy link, kalau save itu ya disimpan. Iya, yang save-nya enggak bisa dibuka, Mbak. Save-nya enggak bisa dibuka. Nanti save-nya di mana tuh? Sebentar, saya simpanannya kemana, Mbak? Ya, kita login dulu. Oke. Ini save-nya mati ya? Coba kita lihat. Kenapa larinya ke sini? Nah, itu playbook yang ini lo bisa itu yang pernah. Kenapa, Pak? Yang playbook yang itu lo jadi kayak di download kayak
Iya, dari kemarin PDF. saya menggunakan flipbook PDF. Iya, seperti itu. Nah, itu bisa hidup. Awal-awalnya. Ya? Bisa hidup. Apa? Bisa video, bisa musik, bisa instrumen, bisa audio. Oh, kalau flipbook ini nggak bisa, Pak. Kalau yang ini, kalau saya ini masih flipbook PDF nggak bisa. Yang bisa itu tuh memang flipper itu loh, flipbook PDF flipper builder-nya. tuh ya. Itu bisa. Beda sih memang, Pak. Beda-beda dalam penggunaannya itu tuh beda-beda. Bapak Ibu kalau mau simpan ini kalau mau simpan sepertinya di sini kita tidak bisa ya. Tapi di sini bisa Bapak Ibu masukkan. Nah, ini kan apa kita ya, beranda kita ya, dan ini sudah banyak sekali. Dia langsung tersimpannya itu di sini, di apa namanya, di websitenya Publu sendiri. Sama seperti ketika kita simpan desain-desain kita di Canva, seperti itu. Ya. Kalau Publu ini berbayar nggak, Mbak? Kalau mau berbayar, dia fitur-fitur yang premiumnya pasti bisa kita gunakan. Tapi kalau mau yang gratisnya tetap seperti yang tadi. Trial ya? Nggak trial sih, Pak. Nggak trial. Bisa terus-terusan. Kalau trial itu tuh kan punya jangka waktu ya. Kalau ini nggak, dia bisa terus-terusan. Tapi seperti terbatas. Ini fitur-fiturnya terbatas. Jadi ada akun, sama seperti akun basic sama akun yang premium, mungkin seperti itu. Sama juga kayak Canva kan. Canva ini ketika berbayar, fitur-fiturnya ada yang aktif. Ketika tidak berbayar, ada yang tidak aktif ya, seperti itu. Tadi publu.com ya, Mbak, Publunya? Di sini, Pak. Di sini. Kita kliknya langsung di sini. Begitu selesai desain, kita pilihnya titik 3. Kemudian nanti tampilkan semua. Kemudian ada tulisan Publu. Kita pilihnya di sini langsung. Jadi dia terkoneksi. Desain kita itu langsung terkoneksi dengan Publunya. Bukan kita buka. Soalnya kan belum buat akun. Ya, tinggal register aja, Pak. Register dengan Google. Yang untuk tugas yang PDF aja, Mbak Dona? PDF dan LKPD dan link Publunya. Oh, link Publu. Cara mengambil linknya? Tadi seperti yang tadi. Ini kita copy. Ini copy, kemudian nanti masukin ke GCR. Oke. Halo, Mbak. Iya, Pak. Barusan saya udah kirim ke Classroom. Apakah tugas saya itu udah memenuhi syarat atau bagaimana? Tolong cek. Habis itu saya mau mengerjakan tugas-tugas 2 hari sebelumnya, tapi saya belum dapat videonya, Mbak. Minta videonya ya, Mbak. Video bukannya udah di-share semua? Ada, Pak. Udah ada ya? Oh ya, saya yang kurang perhatian ya, Mbak ya. Mohon maaf ya, Mbak. Atau makanya Bapak Andra mau perhatian dong. Oke. Nah, ini dia Ibu Muna, Bapak Acir, Ibu Acir. Kita lihat di sini. Bisa cepet ya, materinya gimana buatnya cepet banget. Iya, siap materinya hebat-hebat kan. Curi start duluan, Pak. Curi start duluan. Curi start duluan, Pak Andra. Udah, iya, bisa jadi ngeliat yang sebelumnya ya. Wah, kata bijak gitu ya. Sign in, coba saya klik sign in nih. Nah, ini dia flipbooknya. Pak Andra, salah copy link sepertinya ya. Yang copy bagian atas ini. Ini desainnya nggak ada. Mana ini desainnya? Publunya, Pak. Andra linknya. Itu sign in masuk. Iya, ini sign in-nya Pak Andra. Ganti ya. Jadi ketika kayak gini, ini flipbookpdf.net. Nah, ini Bu Acir. Bu Acir ya, betul ya. Yang kita pakai Publu, Bu. Kalau yang ini kemarin-kemarin. Nah, kayak gini nih, Pak Andra. Yang benar nih, organ gerak. Jadi yang di copy itu yang bagian share, ada tulisan share. Jadi sudah pasti ketika kita sudah buat desain, kemudian kita publikan, ya, itu kita copy di sini. Mengenal data ini punya siapa? Ya, ini punya Ibu tadi. Ini organ. Cepat sekali buat begini kalau Pak. Ini sudah ada, Pak. Mereka tuh sudah ada sebelumnya. Jadi gini Bu, kalau tiap batch itu ada bedanya supaya nggak dicuri duluan. Ini dia, ini sudah tadi ya.
Seperti itu Pak Andra ya. Jadi nanti mohon Ini keren sekali, profesional dia buat komiknya. Halo Mbak, bagus itu. Barusan saya udah kirim lagi. Coba cek lagi, Mbak. Oh, sudah dikirim ulang lagi. Baik, saya buka lagi. Pak Andra semangat. Iya, Pak Andra semangat sekali. Bagus atuh Ibu. Rekan seprofesi itu Pak, Mbak. Oh iya, Pak Andra belum diserahkan. Di sini tidak ada. Oh iya, iya. Itu barusan lagi loading kayaknya. Oh, on the lagi way loading. itu di perjalanan dicegat sama orang di bengkel. Udah Mbak, udah. Baik, saya buka lagi ya. Coba Refresh kita lihat. aja, Mbak. Iya, ini saya lagi refresh. Coba kita belum ada Pak Andra. Di sini masih Bu Muna, Pak Acir sama Bu Ruliana. Belum masih di Minangkabau itu baru. Masih di Minangkabau. Perjalanan tadi itu ada nyegat tuh belum kayaknya. sampai ke mana-mana, enggak ada Andra. Buatnya kapan lah Pak? Andra Mairoza. Nah ini Pak, tapi masih kosong. Oh dianya sudah baru muncul. Oh nah baru benar nih Pak. Kata bijak untuk siapakah ini? Kata bijak untuk hari Jumat? Oh bukan. Kata bijak untuk saya ya. Tapi di sini ada tulisannya kata bijak untuk motivasi. Tadi bagian depan. Nih, kata bijak untuk kurang motivasi ya. Kata bijak untuk motivasi belajar. Oke, kita buka. Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tapi carilah kawan yang memaksa Anda terus berkembang. Cakep, ya. Ini nggak mungkin baru buat ini. Maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa. Ini bisa ngambil di internet sih. Alexander Graham Bell, konsentrasikan pikiran Anda. Ini mah gampang bikinnya, maksudnya Bapak Ibu jangan tinggal kopes. Jadi ini. Bu. Gimana Bu? Tetap membutuhkan waktu lah. Kalau dikerjakan hari ini kayaknya nggak mungkin. Emang Mbak punya saya Mbak udah masuk. Mungkin aja Bu. Saya aja tadi udah selesai. Siapa Bu? Rizna Dwita. Rizna Dwita, coba. Mbak, linknya PDF nyambung nggak gitu? Oh iya, saya buka PDF-nya dulu. Coba kita lihat PDF-nya. Tapi kalau PDF saya harus download dulu karena tidak bisa langsung nih. Ini dia PDF-nya. Di bagian mana Bapak masukkan ininya? Pak Andra, di bagian mana PDF-nya ini Bapak masukin link? Wow. Pak Andra. PDF doang. Katanya ini seperti kayaknya dikirim lagi ya. Bukan LKPD. Ini bukan LKPD ya, itu yang PDF? Iya ya. Iya. Berarti dikirim lagi ya, Mbak. Yap. Mbak Dona. Yes. Ini saya kan belum buat ini. Kan batas waktunya masih bisa besok ya pengumpulannya ya. Masih bisa sampai hari Senin kalau nggak salah ya. Oke. Kalau tanggal 4. Iya, masih semangat sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa kata Pak Denny? 4. Sampai tanggal 4. Berarti diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk liburan besok. Ya, tahun baru dulu, Mbak. Nah, ini dia nih, Bu Rizna. Oke nih, naratif text is. Nah, cantik banget gambarnya, Bu. Ngambil di elemen ya. Iya. Oke nih. Nah, ini ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tuh. Oke. Tulisannya apaan itu? Itu artinya itulah Pak pokoknya ya bahasa Inggris ini. Nah ini itu kata-katanya ngambil juga ya itu. Iya ini ngambilnya di elemen ya Bu ya. Kata-katanya narasinya itu loh. Teks Inggris, naratifnya itu. Ini mah materi Pak, narrative text is materi bahasa Inggris. Dongeng ya Mbak ya? Ngambil apa ngetik itu? Ada juga itu materi ya bagus. Bisa diketik, bisa dikopi ini mah ya. Bapak Ibu kan tadi saya bilang boleh. Kok sudah ada yang kembang api gitu ya. Ini tanggal berapa sih? Baru tanggal 30. Begitu Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Aduh jadi haredang. Ayo panas. Udah Mbak, barusan udah dikirim lagi Mbak. Oke, baik. Saya buka.
Keren banget sih batch ini ya, semangat-semangat semua. Iya. Pak Andra luar biasa. Pak Andra capture habis. Sengaja Pak nanti sama saya Pak. Ini dia kata bijak PDF. Oke, sudah ada nih ya kata bijaknya. Sebentar. Oh iya. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Share Pak di ini Pak. Coba di WA Pak, di tes. Share di WA. Di Biar WA. apa? Biar bisa ini ya, biar bisa Bener nggak? Ngeling nggak? Ini kata Nah, bijak bisa. untuk motivasi. Oh, di Kemudian yang ini Pak. ini. Chat Zoom Pak. Iya, chat Zoom sama di grup WA, WA. Pak. Ini bisa ya? Nih, langsung bisa. Nah. Ini presensi aktif, materi aktif. Videonya coba saya lihat video kata bijak itu seperti apa. Oh, diambilnya di internet, judulnya di YouTube-nya 15 apa ini? 15 kata bijak. Screenshot ya Pak. Ini apa? Coba kita lihat. Satu. 15 kata-kata bijak menyentuh hati. Oke, baik, cocok lah pokoknya ya. Kemudian kuisnya apa coba? Oh, kuisnya nggak ada. Nggak aktif ya kuisnya Pak ya? Aktif, Mak. Belum Oh, sempat iya. bikin. Saya bingung Langsung kalau kuis dikumpulin kata-kata bijak ini, tapi di Quizizz ada sih kuis kata-kata bijak. Ini materinya, oke, ini videonya, ini presensinya. Oke Pak Andra, udah keren ya. Yang seperti ini Bapak Ibu ini saya kasih nilai 100 semua ini. Yang kayak Luar gini. Ya udah semua nih, ya udah berhasil. Kecuali kalau misalnya masih satu, ya LKPD-nya ditunggu. Ya, jadi kalau sayang sekali kalau misalnya sudah jadi LKPD-nya tapi nggak dikumpulkan, yang dikumpulkan cuman ini ya jadinya nilainya cuma 80. Ya. Nah, Bapak Ibu selesai semuanya dan semuanya udah keren-keren banget. Ada pertanyaan lagi Mbak? Yang ada tolong langsung kerjakan ya, atau kalau mau istirahat boleh. Tapi nanti tanggal 4 pada sibuk menyelesaikan. Mbak Dona. Yes. Kalau yang tadi untuk template penilaian itu pakai apa ya? Penilaian yang mana? Yang tadi Mbak Dona misalnya nilai 100 gitu. Oh, itu apa? Google Form. Classroom. Itu Google Classroom. Google Classroom. Iya. Itu Google Classroom. Jadi dari Google Classroom itu nanti langsung saya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom seperti ini ya. Ini kan tadi sudah saya cek, ini udah oke. Yang Pak Andra ini tadi masih. Nah, yang seperti ini kan udah oke tadi saya sudah cek, maka saya kasih nilai 100 ya. Kemudian kayak saya kembalikan nanti akan muncul di Pak Andra di emailnya sama di Google Classroom-nya dia begitu. Enak Bu, jadi pakai ini. Ya, kita langsung melihat nilai. Kayak ini masih 80. Ini masih 80. Jadi belum saya nilai dulu ya. Hari kedua ketiga udah belum Pak? Di mana? Andra. Pak Andra 100 semua udah. 100 semua. Oke, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini sudah pukul 9, saya mau ambil dokumentasi. Yuk, dibuka kameranya. Ini hari terakhir kita ketemu Zoom loh, besok-besok kita paling ketemu chat-chat doang. Atau Bapak Ibu, oh besok masih ketemu ya, pokoknya yang di sini Bapak Ibu harus ikut webinar besok karena ya besok pagi jam 9 sampai jam 11 karena sudah daftar. Keren, karena ada Ibu Pipit loh dari Canva langsung. Yes. Mau nanya, kalau ingin aktif jadi anggota IG itu gimana caranya ya? Itu mendaftar di webnya IG. Ibu ketik saja di Google pendaftaran IG, nanti akan muncul tuh. Akan muncul bagaimana caranya mendaftar sebagai anggota IG. Gitu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, dibuka kameranya, saya ambil foto. Cuma ada 3 slide kok, jadi nggak terlalu banyak ya. Kalau Senyum sebentar, yang manis. Mbak. Gimana Pak? Dulu itu kan pas ada pendaftaran gratis, terus saya terdaftar dan udah terdaftar, tapi nggak dapat kartunya. Kartu anggota di mana dapatnya? Di download sendiri, saya aja download sendiri. Jadi ketika kita sudah dapat sudah terdaftar, itu nanti masuk lagi ke webnya, kita download sendiri, registrasi dulu kan. Mbak, yes. Nanti minta tolong di-share apanya web pendaftaran IG. Oke, boleh? saya share sekarang deh ya. Iya, ini dia ya pendaftaran IG. Jangan di-chat di grup aja.
Ini dia. Boleh di grup WA aja. Mas Ini ya. sudah di chat. Nih ya, ini udah saya share nih tahapan pendaftaran anggota IG. Nih, nanti Bapak Ibu klik saja. Kemudian di sini ada apa-apa yang harus diisi. Ini boleh di copy, saya copy deh. Saya copy, saya taruh di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu copy. Chat WA loh. WA aja Mbak, WA grup WA. Enggak, silakan copy ke grup WA. Oh. Tuh ya, ayo di copy. Nanti Bapak Ibu isi. Kalau sudah ada, kalau sudah terdaftar, nanti tinggal login aja. Login kemudian download sendiri kartunya. Di sini. Saya misalnya saya mau login kan. Loginlah saya dengan email saya. Tapi saya lupa di sini email saya. Saya selalu gunakan email di handphone. Kalau di handphone itu kan gampang. Begitu Pak Puji, Ibu, nanti bisa dibuka sendiri. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada boleh diberikan senyum yang manis, kita ambil foto. Ya, 1. Slide pertama dulu deh. 1. Ih, banyak yang pakai mukena, saya tahu lah pokoknya ya. Gampang gitu kan. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua. Maaf Mbak, kamera mati. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sebentar. Slide kedua. Ayo dong, dibuka kameranya. Tidak, ini ya. Jangan berpindah-pindah ya, biar tidak pindah-pindah juga. Slide kedua. Ayo, masih saya tunggu slide kedua. Nanti jangan sampai ada yang bilang nggak dapat foto loh. Slide kedua. Sip, mantap. Slide terakhir. Slide terakhir. Oke, slide terakhir ini masih hanya nama-nama saja dan foto-foto. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai kita 4 hari bersama Canva ya. Sejatinya Bapak Ketua IG Kabupaten Natuna akan menutup kegiatan ini, tapi beliau ada kegiatan lain malam ini, jadi diwakilkan kepada saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami selama penyampaian materi di ruang Zoom. Kita masih tetap berkomunikasi, kita masih tetap menjalin silaturahmi di grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp tidak akan kami hapus, Google Classroom tidak akan kami hapus. Jadi kalau misalnya besok-besok Bapak Ibu membutuhkan materi, masih akan tetap ada di situ. Canva pun tidak akan kami hapus ya. Jadi semuanya tidak akan kami hapus. Jadi Bapak Ibu masih bisa menggunakan sampai kapanpun. Kalau misalnya ada yang mengatakan, Mbak Dona kok bisa memberikan Canva, akun Canva Pro Edu kepada banyak orang, itu memang seperti itu. Canva Pro Edu itu nanti besok Bapak Ibu akan mendengarkan sendiri dari yang punyanya langsung di Indonesia, bukan yang punya Canva ya, perwakilan di Indonesia, bagaimana kita bisa membuat tim ya, seperti itu, dan itu legal sekali. Kecuali kalau Bapak Ibu beli di Shopee, mungkin itu nggak legal ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang manusia biasa ini. Kalau Bapak Ibu ada yang chat belum saya balas, kalau Bapak Ibu chat saya lama banget ya, kemungkinan itu saya lagi di Zoom. Saya mohon maaf. Ketemu lagi kita langsung di grup WhatsApp. Izinkan